wabarakatuh. Kembali lagi di Siti Romla Vlog. Di sini saya bukan membahas tentang beauty and tips, tapi saya akan melaporkan isi bacaan pada novel Hujan Bulan Juni karya Sabadi Djoko Damono. Sebelum masuk ke melaporkan isi bacaan, saya akan memberitahu Anda tentang identitas saya sendiri. Nama saya Siti Romla, NPM 191063110841, kelas 2A, PBSI, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Dalam mata kuliah berbicara, tugas praktikum, melaporkan isi bacaan. Selanjutnya saya akan membacakan identitas buku tersebut. Judul buku Hujan Bulan Juni karya Sabadi Djoko Damono, kota terbit di Jakarta, penerbit Pedia Pustaka Jaya, tahun terbit tahun 2015, tebal buku 135 halaman. Selanjutnya saya akan membacakan sinopsis Hujan Bulan Juni karya Sabadi Djoko Damono. Novel Hujan Bulan Juni menceritakan tentang kisah dua insan, yaitu Sarwono dan Pinkan, yang menjalani kisah cintanya dengan penuh liku. Sarwono merupakan seorang yang digambarkan kaku dan seorang Jawa tulen, sementara Pinkan merupakan seorang gadis kelahiran Manado yang terdapat berselan Jawa di dalam dirinya. Sarwono merupakan dosen antropologi di Universitas Indonesia yang lihai dalam membuat puisi. Sedangkan Pinkan merupakan dosen muda sastra Jepang di Universitas Indonesia. Mereka berdua telah cukup lama kenal karena Sarwono berteman dengan kakak Pinkan, yaitu Toari. Sarwono menulis 3 buah puisi yang akan dimuat di koran saat itu. Ia pergi membeli koran tersebut di sudut pengkolan, lalu ia berlari karena hujan. Ia pergi ke mall yang baru saja buka dan diberitahu oleh teman-temannya yang ada di UGM. Pada saat Sarwono sedang bermain ke rumah temannya yang bernama Toar, ia langsung terkejut melihat Pinkan saat itu, dan ternyata Pinkan dan Toar adalah adik kakak. Saat itu juga Sarwono langsung membayangkan ketika ia dan Pinkan dalam sebuah sinetron yang sedang berlaga. Ternyata Sarwono lulusan sarjana magister pertama di keluarga Eyang Tirto. Kaprodi Sarwono yang bernama Erik Patiasina, ia tinggal di Ambon, dan saat itu Sarwono ditugaskan untuk melanjutkan perjalanan ke Universitas Negeri Gorontalo. Sarwono lega sekali karena sudah difasilitasi oleh Kaprodi, dan dia tidak usah repot-repot untuk bepergian karena sudah disediakan oleh Kaprodi Universitas Indonesia. Saat di perjalanan, ia diputarkan CD lagu yang saat itu tidak suka karena Sarwono suka pada puisi, sedangkan Pinkan suka dengan lagu yang diputar saat itu. Ternyata Sarwono malah mengoceh tentang musik jazz. Saat itu Sarwono sedang ada di Yogyakarta karena sedang dalam penelitian. Pada saat itu ia menginap di hotel yang telah disediakan oleh Kaprodi, dan ia disambut oleh Dr. Farid. Dia adalah Kaprodi UGM. Pada saat itu Sarwono sedang bingung karena sinyal yang susah untuk berkomunikasi dengan Pinkan. Saat itu Sarwono kembali ke Solo diantar oleh supir taksi. Saat itu sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Sarwono diam saja dan mukanya sangat pucat. Lalu ia ditawarkan oleh supir taksi untuk mampir terlebih dahulu ke warung langganan supir tersebut. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan dan ia tertidur pula saat mimpi makan ketoprak. Saat itu Pinkan menyalakan telepon selulernya dan mendapat kabar dari Toar bahwa Pinkan harus segera pulang karena Sarwono dikabarkan sedang mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Saat itu juga Pinkan bergegas mencari tiket pesawat tercepat untuk segera pulang ke Solo. Ibu Sarwono dan Pinkan pergi ke rumah sakit, dan ibunya menjelaskan kepada Pinkan bahwa Sarwono sebenarnya menderita paru-paru basah. Saat itu tidak boleh ada yang masuk ke dalam ruang rawat Sarwono karena ia sedang kritis. Ibu Sarwono memberikan sebuah koran yang berisi 3 buah sajak pendek di sudut halaman koran.
Setelah saya membacakan sebuah sinopsis novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, saya akan membacakan sebuah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, yang pertama, cover dari novel ini sangat menarik dan elegan, dan efek tulisan yang basah karena terkena tetesan air hujan. Yang kedua, gaya bahasa yang digunakan penulis kurang bisa dipahami secara langsung, ditambah lagi akhir cerita yang masih menggantung karena dalam novel tersebut tidak ada kejelasan bagaimana rencana pernikahan Sarwana dan Pinkan, atau paling tidak akhir dari hubungan mereka dan keluarga besar Pinkan. Yang ketiga yaitu muncul juga beberapa kalimat percakapan yang menggunakan bahasa Jawa di dalam novel ini. Yang keempat yaitu disisipkan juga beberapa bait puisi yang menambah bumbu romantika dalam sebuah hubungan di kehidupan. Selanjutnya, kekurangan pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, terdapat kata yang sulit dimengerti dan alur ceritanya sulit ditebak. Manfaat yang terkandung pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, yang pertama yaitu keterampilan berpikir yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan mengolah emosi. Yang ketiga, menemukan bahasa yang baru. Selanjutnya, memindahkan pembaca ke dunia hayalan, berubah perwatakan si pembaca, memiliki stimulan mental, mengubah fungsi otak, dan dapat mengurangi situasi kebosanan. Pesan yang hendak disampaikan oleh penulis yaitu sang penulis membuat puisi Hujan Bulan Juni yang berasal dari puisi-puisi yang ia rangkai. Kisah percintaan yang pelik menjadi ide pokok yang diangkat oleh Sapardi Djoko Damono. Sesuai dengan puisinya yang sulit dipahami buah karyanya sendiri, pengarang memiliki pemikiran sastra yang tinggi, sajak puisi yang penuh dengan makna kehidupan. Selanjutnya, nilai dan telaah pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Novel ini memiliki makna tersirat, mengajarkan bagaimana kita menghargai segala perbedaan, bahwa kebahagiaan itu tidaklah mutlak, namun kita harus mempunyai pendirian yang tetap. Mencintai tak harus mewah, mencintai dengan cara sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Dalam kasih sayang mengguguli segalanya, menembus apapun yang tidak dapat dipahami dalam metode dan pendekatan apapun. Alhamdulillah telah saya sampaikan sebuah praktikum mata kuliah berbicara, yaitu membuat video tentang apresiasi novel fiksi ataupun non-fiksi. Mohon maaf bila di video tersebut terdapat kata yang kurang mengenakan di dalam diri Anda. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin, maafkan kesalahan yang saya ucapkan ataupun perbuatan yang saya sengaja ataupun tidak sengaja. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.